Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Cecilia S. Bangun, dalam mata kuliah Ekonomi Teknik, dan kali ini kita akan membahas tentang pajak dalam ekonomi teknik. Nah, untuk itu kita terlebih dulu memahami apa yang dimaksud dengan pajak. Dikutip dari laman pajak.go.id, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau melihat dari pendapat Profesor Sumitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Jadi saya harap dengan memahami pengertian pajak ini kita semuanya mau bayar pajak ya. Karena memang pajak itu sebenarnya kembali lagi untuk memudahkan kita melakukan aktivitas kita, karena lebih kepada untuk membangun sarana-sarana umum. Nah, pertanyaannya pasti apa hubungannya pajak dengan depresiasi dan cash flow ya. Nah, ini sebagai refreshment, cash flow itu menggambarkan aliran uang kas dan depresiasi tidak masuk dalam cash flow. Namun, depresiasi digunakan dalam penghitungan pajak. Jadi, harap diingat dengan baik ya. Ada beberapa istilah dalam perhitungan pajak yang perlu kita pahami. Yang pertama itu gross income atau GI, yaitu jumlah yang diterima perusahaan sebelum dikurangi pajak dan pengurangannya. Dan GI ini merupakan tolok ukur paling sederhana dari profitabilitas perusahaan. Kemudian ada expenses ya, biasanya dilambangkan dengan huruf E, yaitu biaya yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk biaya operasional, pengeluaran bunga atas pinjaman modal, dan lain-lain. Kemudian ada taxable income atau TI, yang ini pendapatan yang akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Jadi sebenarnya tidak semua pendapatan kita itu akan terkena pajak. Ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian kalau capital gain adalah pendapatan yang diperoleh bila harga jual suatu aset melebihi harga belinya. Jadi ini keuntungan. Kalau capital loss, ini kerugian modal adalah penurunan nilai investasi yang menimbulkan kerugian. Biasanya harga jualnya lebih kecil dari harga beli atau harga dasar. Nah, ini kita lanjutkan supaya lebih jelas ya di sini. Untuk pendapatan terkena pajak, persamaan yang digunakan adalah TI sama dengan GI dikurang E dikurang D, di mana GI ini adalah gross income atau pendapatan kotor, dan E itu expenses, dan D-nya adalah depresiasi atau penyusutan. Nah, ini udah mulai kelihatan nih ya, pengaruh hubungan antara pajak dengan depresiasi. Kemudian pendapatan modal atau capital gain ini lebih kepada keuntungan ya yang diperoleh seorang investor ketika harga penjualan dikurangi jumlah harga beli. Nah, capital gain baru akan diperoleh dicatatkan jika asetnya telah dijual ya. Dan kalau masih rencana atau dalam proses itu belum masuk dalam capital gain. Nah, capital gain jangka pendek artinya instrumen investasi yang digunakan berada dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sementara kalau jangka panjang, itu investasinya lebih dari 1 tahun. Persamaannya, CG atau pendapatan modal atau capital gain sama dengan harga jual aset dikurangi harga belinya. Nah, nilai CG namanya juga untung, nggak mungkin dong lebih kecil dari 0 ya. Kalau kerugian atau capital loss, ini adalah penurunan nilai investasi yang menimbulkan kerugian bagi investor yang disebabkan oleh perbedaan harga jual dengan harga beli satu aset, di mana harga jualnya lebih kecil daripada harga belinya.
Di sini persamaan digunakan adalah CL sama dengan BV, book value atau nilai buku pada saat penjualan, dikurangi harga jual aset. Nah, perhitungan dasar pajak, yaitu pajak pendapatan yang harus ditanggung perusahaan, dihitung dengan persamaan P sama dengan T persen kali TI, ya. Jadi, tingkat pajak yang dikenakan dikali dengan pendapatan yang terkena pajak, karena tidak semua pendapatan akan terkena pajak. Nah, ini contoh soal untuk kita bisa memahami bagaimana menggunakan persamaan-persamaan yang tadi sudah kita sebutkan. Pada tahun 2000, PT XYZ memiliki pendapatan kotor sebesar 8 miliar, total pengeluaran 2,5 miliar, dan depresiasi sebesar 1,8 miliar. Berdasarkan peraturan pemerintah, tingkat pajak dikenakan adalah 35%. Hitunglah berapa pajak pendapatan yang harus dibayar perusahaan pada tahun tersebut. Di sini kita akan melihat bahwa persamaannya pendapatan, kita hitung dulu ya pendapatan kena pajaknya, karena prinsipnya tidak semua pendapatan akan terkena pajak. Di sini TI, taxable income, itu adalah GI, gross income-nya dikurangi E tadi itu expense, dan dikurangi dengan D atau depresiasi ya. Ini sudah ada diinfokan di dalam soal. GI-nya 8 miliar, dan kemudian expense-nya 2,5 miliar, dan depresiasinya 1,8 miliar. Berarti pendapatan yang kena pajak adalah 3,7 miliar. Dan pajak yang harus dibayar adalah jumlah TI dikali dengan T. Dalam hal ini, T atau ini adalah 35%, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar adalah 1,295 miliar. Jadi ini cukup sederhana perhitungannya ya. Kita akan lanjutkan contoh soal berikutnya. Nah, pajak pada depresiasi ini bisa dihitung dengan cara pertama, dari pendapatan kena pajak itu adalah aliran kas sebelum pajak dikurangi DT, DT depresiasi, dan aliran kas setelah pajak itu adalah aliran kas sebelum pajak before tax cash flow dikurangi dengan jumlah pajak. Contoh soalnya, sebuah mesin memiliki harga 75 juta dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 5 juta. Dengan menggunakan metode SLD, hitunglah, SLD masih ingat ya, straight line depreciation, atau metode depresiasi garis lurus. Hitunglah jika dijual seharga 55 juta pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat 25%, berapa pajak yang harus dibayarkan? Kemudian, bila mesin tadi tetap dipakai dan baru dijual setelah masa pakainya habis dengan harga 10 juta, berapakah pajak pendapatan kapital yang harus dibayarkan? Nah, penyelesaiannya, untuk nilai buku pada tahun ketiga, kita hitung dulu berapa depresiasinya, karena tadi metodenya SLD ya. Jadi, harga awal, yaitu 75 juta, dikurangin 5 juta, ini dilihat ya, ada di soal ya, nilai sisa 5 juta dibagi 7 tahun, itu 10 juta. Ya, berarti depresiasinya itu per tahun adalah 10 juta. Nah, kemudian kita hitung depresiasi tahun ketiga itu adalah DT dikali 3, jadi 10 juta, dikali 3 menjadi 30 juta. Jadi, depresiasi sampai tahun ketiga itu nilainya 30 juta, ya, karena per tahunnya tadi 10. Kemudian, nilai book value, nilai buku di tahun ketiga adalah, kita lihat, awalnya 75 dikurangin 30, tadi sudah dapat di atas ini ya, nilainya menjadi 45 juta. Selanjutnya kita menghitung pendapatan kapital yang diperoleh. Ya, tadi sudah disebutkan di soal bahwa capital gain tahun ketiga itu nilai jualnya 55 juta, ya, dikurangin 45 juta menjadi 10 juta. Nah, besarnya pajak adalah dari 10 jutanya, bukan dari 45 ataupun 55 ya. Jadi di sini dengan jumlah nilai persentase pajaknya 25%, itu besarnya pajak yang harus dibayar adalah 2,5 juta. Kemudian kita akan menghitung pajak pendapatan kapital pada tahun ke-7.
Pada tahun ke-7 itu nilai bukunya, nilai awalnya 10 juta dan nilai sisanya hanya 5 juta. Ini kita bisa lihat di soal ya. Jadi besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah TC dikali CG7, yaitu persentase pajak itu 25% dikali 5 juta, berarti pada tahun ke-7 perusahaan tetap membayar pajaknya sebesar 1,25 juta. Nah, ini beberapa contoh dari perhitungan pajak yang dikaitkan dengan depresiasi. Untuk contoh-contoh lainnya, kita bisa lihat di modul 8 yang lebih lengkap lagi. Nah, demikian saya harap penjelasan ini bisa membantu kita memahami bagaimana kita menghitung pajak dalam investasi ataupun dalam peralatan yang kita miliki. Nah, untuk lebih lengkap, jangan lupa modulnya dibaca dengan lebih detail dan latihannya juga dikerjakan. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.